tadi ada makan bergizi gratis, terus ada juga 19 juta lapangan pekerjaan katanya. Somon-omon saja gitu kalau saya mungkin boleh mengutip apa yang sebetulnya membutuhkan pekerjaan tapi itu tidak banyak terfasilitasi oleh negara, oleh pemerintah. Itu hanya sebatas, kalau dibilang 19 juta, menurut saya itu hanya ya sebatas rima yang indah digaungkan aja sebenarnya. Karena memang tawaran-tawaran seperti itu persuasifnya dapat semuanya. Iya, memang manis banget. Manis banget ya. Ya buat Mas Gibran, buat Mas Gibran pesan buat Mas Gibran. Selamat datang di podcast Potir, podcast amatir. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan Mas Adit sebagai narasumber kami. Dan podcast Potir ini juga diadakan oleh kami mahasiswa UMBY yang di host oleh saya, Gabriel Kaleb Omar Ahran. Dan saya Patricia Windy. Saya Duyani Septianingrum. Dan mengapa pada kesempatan kali ini kita memanggil Mas Adit sebagai narasumber kita kali ini? Karena Mas Adit itu sebagai mahasiswa aktif dan juga pengamat politik yang aktif sampai sekarang. Gimana Mas Adit perjalanannya sampai sini? Aman? Alhamdulillah aman Mas Gabriel. Nah, setelah perkenalan narasumber dari Mas Adit, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini, dari yang kita tahu dari tahun 2024 kemarin kita telah memilih presiden Indonesia, yaitu Bapak Prabowo dengan wakilnya Bapak Gibran dengan beberapa program kerjanya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama itu ada 19 juta lapangan pekerjaan, dan yang kedua ada revisi RUU TNI. Nah, dari banyaknya program yang dijanjikan pada era kampanye pemilihan presiden tahun lalu oleh pasangan Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, kami memutuskan untuk mengambil salah dua topik yang tadi disebutkan oleh Kak Windy sebagai fokus utama dalam podcast kita pada sore hari ini. Jadi mungkin bisa dimulai kali ya, kita bisa mulai tanya-tanya sama Mas Adit nih, gimana pendapatnya tentang program 19 juta lapangan pekerjaan. Itu kira-kira gimana ya? Dari segi sebagai seorang mahasiswa komunikasi, menurut Mas Adit itu bagaimana cara Prabowo atau menteri-menterinya dan jajaran kabinetnya ini mengkomunikasikan program tersebut kepada masyarakat? Oke, ini kaitannya mungkin akan relate juga dengan teori komunikasi yang pernah kita bahas juga. Tapi sebelum saya menuju ke sana, saya mau tarik mundur dulu zaman kita mungkin kampanye ya. Kalau zaman kampanye itu memang pasangan calon nomor 2 yang sekarang jadi presiden sudah dilantik, itu memang kan menggaungkan banget yang namanya Stacita ya, dengan program-program unggulannya. Tadi ada makan bergizi gratis, terus ada juga 19 juta lapangan pekerjaan katanya. Lalu ada juga mungkin beberapa hal lain termasuk hilirisasi nikel yang wakil presidennya pun juga sering menggaungkan itu di debat wakil presiden. Tapi kalau saya sedikit mengomentari sampai sekarang pun, menurut saya program itu hanya sebatas omon-omon saja gitu, kalau saya mungkin boleh mengutip apa yang menjadi ikon dari Pak Prabowo semasa beliau kampanye gitu dan debat. Karena sampai sekarang menurut saya 19 juta lapangan pekerjaan itu bukan dibuka tapi malah ditutup, seolah-olah kayak berita sekarang itu bukan hal yang positif. Lapangan pekerjaan dibuka sekian, itu enggak. Bahkan job fair di satu daerah di Indonesia itu pun membludak isinya, yang notabene di sini kita bisa simpulkan banyak teman-teman mahasiswa atau mungkin lulusan dari SMK yang sebetulnya membutuhkan pekerjaan tapi itu tidak banyak terfasilitasi oleh negara, oleh pemerintah. Malah yang muncul adalah PHK massal, berita-berita tentang pemberhentian secara sepihak dan lain sebagainya, kayak seolah itu pemerintah tidak ikut campur dan tidak mau menahu tentang hal itu. Padahal yang dijanjikan semasa kampanye adalah 19 juta lapangan pekerjaan. Sekarang kalau kita juga tarik mundur di masa kampanye dengan gaya satirnya si wakil presiden ini, seolah-olah kayak nantang. Tapi beliau belum pernah pegang sebuah negara sebesar Indonesia yang secara SDM banyak,
tapi resourcesnya tidak mendukung sama sekali. Bagi saya kalau ditanya komentarnya tentang hal 19 juta lapangan pekerjaan, sampai sejauh ini saya lihat belum banyak lapangan kerja yang terbuka, belum banyak tawaran yang terbuka, bahkan di beberapa job fair pun saya lihat masih sangat terbatas sekali untuk mereka pelamar pekerjaan. Itu sih. Ini kan tadi itu kan mungkin dari secara aktualisasi programnya sejauh ini belum banyak yang terrealisasi ya, malah justru banyak sekali kabar-kabar tentang layoff dan PHK massal dan lain sebagainya. Nah ini kalau dilihat dari sisi komunikasi, bagaimana dari Prabowo Subianto sendiri atau dari jajaran kabinetnya ini bilang kalau narasi pengangguran nol itu tuh kalau dilihat dari perspektif komunikasi itu seperti apa? Ya namanya kampanye, dia kan mau menggait suara sebisa mungkin, sepositif apapun dia pengen sampaikan. Namanya janji belum tentu ditepati oleh politisi, itu hal yang wajar menurut saya. Komunikasi persuasifnya jalan, teorinya masuk, agenda settingnya juga masuk, media pun juga terpengaruh di situ. Bagi saya komunikasinya sudah bagus sekali, tinggal implementasi janjinya aja yang menurut saya masih nol bahkan sampai sekarang. Oke. Berarti Mas, maaf, berarti menurut Mas itu tuh yang program 19 juta lowongan pekerjaan itu tuh berarti dia tidak efektif atau tidak berguna menurut Mas? Kalau secara janji yang disampaikan menurut saya akan berguna kalau itu efektif dan bisa dikerjakan. Tapi kalau sampai sekarang 100 hari kerja deh katakanlah, sekarang kita evaluasi, mana itu belum muncul sama sekali gitu. Malah menurut saya negara seperti diacak-acak dulu nih, semacam ya kayak diuji coba dulu gitu. Kita kayak melihat respon masyarakat seperti apa, malah info-info yang beredar juga hal-hal yang menurut saya itu malah bukan hal yang positif gitu. 19 juta itu program yang bagus, janji yang bagus, tapi kalau itu dilaksanakan. Sebagai janji dia memang indah sekali memang. Yes, betul sekali. Ya, Mas Gabriel sudah bisa menilai sendiri ya. Gitu kan. Oke, tapi Mas Adit sendiri gimana? Optimis nggak dengan kabinet saat ini? Dengan pemerintahan saat ini? Kalau untuk 1 tahun ke depan masih belum terlihat. Jadi saya belum bisa mengkalkulasi itu. Apalagi belum banyak program yang dijalankan gitu. Jadi saya belum bisa mengatakan optimis atau tidak gitu. Tapi kalau dipaksa harus berkata optimis, saya 50-50. Mungkin kalau sekarang kan trennya kita itu ini ya, yang muda-mudi ini kerjanya pada di startup gitu. Nah, sedangkan untuk industri-industri yang lebih ibaratnya konvensional seperti kemarin PT Sritex itu juga kan banyak melakukan PHK massal. Nah, menurut Mas Adit kira-kira apakah industri teh itu masih relevan untuk diimplementasikan dalam program 19 juta lapangan pekerjaan ini, atau mungkin kita bisa lebih di-boost lagi ke sektor industri yang mungkin kita bisa ke pertanian atau ke sektor pangan atau sektor tekstil seperti itu, Mas Adit? Sebenarnya kalau saya boleh menjawab gitu ya, sebenarnya Prabowo Gibran tuh bisa menggandeng anak-anak muda kreatif yang saya lihat beberapa di kampus itu sudah banyak memunculkan startup yang tadi mungkin berbasis teknologi ya. Contohnya mungkin di beberapa kampus di Jogja ya, kita kasih gambaran. Itu sebenarnya sudah banyak startup bermunculan dari sebelum mereka kuliah pun mereka sudah mengajukan, karena mereka kan ada program PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang menurut saya itu peluang yang sangat besar juga untuk menciptakan lapangan kerja baru menurut saya, karena dari situ akan muncul startup dan dari startup itu akan memunculkan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Kalau dibilang 19 juta, menurut saya itu hanya ya sebatas rima yang indah digaungkan aja sebenarnya, tapi sebenarnya nggak sampai 19 juta menurut saya. Tapi dengan kita menggandeng startup dan anak-anak muda, saya rasa program ini cukup realistis, bisa diimplementasikan, dan bahkan bisa, kalau boleh saya bicara soal optimisme, mungkin 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan mungkin akan ada banyak bermunculan kalau misalnya pemerintah concern dengan itu ya, dari permodalan, terus misalnya ada dukungan teknologi di situ. Karena apa ya, sindiran-sindiran di Instagram tuh menurut saya benar juga gitu.
mending kamu kalau punya hasil penelitian atau startup, mending kamu ke luar negeri aja, di sana malah lebih enak, dibiayain, kamu lebih dipercaya di sana. Ya, tagline kabur aja dulu, saya setuju dengan itu sepenuhnya sih, karena memang bagi saya kabur dulu itu bukan berarti kita nggak mau kembali. Yang penting kita melepaskan dulu kepenatan yang ada di Indonesia, termasuk juga kita kalau misalnya mau membangun startup dan membuka lapangan kerja baru di Indonesia, menurut saya kayak harus ke luar negeri dulu ya, sekedar benchmarking lah, atau mungkin kita ya ke sana cuma sekedar pengen tahu di sana pengalamannya kayak gimana. Ya sebatas itu. Dan itu kalau pemerintah benar-benar mau menggandeng anak-anak muda Gen Z yang punya startup, 19 juta lapangan pekerjaan bagi saya bisa terrealisasikan. Berarti melihat dari situasi dan kondisi saat ini, menurut Mas Adit ini berapa nih peluang keberhasilan dari program kerja tersebut? Ini kan Prabowo belum ada setahun ya, masih 100 sekian hari. Jadi masih ada sekitar 4 tahun lagi nih sampai tahun 2029 ya Prabowo ya. Kalau kita boleh breakdown nih, mungkin 2025 kita masih fokus ke MBG, Prabowo Gibran kita maksudnya fokus ke MBG. Mungkin 2026 itu akan muncul program baru. Bisa mungkin si 19 juta itu akan difokuskan, bisa jadi. Tapi memang kalau saya lihat trennya itu agak lambat di tahun-tahun pertama. Jadi kita akan melihat progresnya itu mungkin akan di setelah 1 tahun. Jadi mungkin setelah 20 Oktober kita baru bisa melihat kira-kira nilainya akan berapa sih. Tapi kalau harus memprediksi nih, karena saya bukan pesulap juga ya. Kalau saya harus memprediksi mungkin 30% mungkin bisa Nyampe lah ya. nyampe mungkin. Tapi kalau sudah menjelang akhir jabatan selesai, Pak Prabowo apalagi pengen berkantor di IKN katanya, kayaknya nggak mau juga sih. Nah itu mungkin bisa juga dimunculkan program 19 juta lapangan pekerjaan 1 tahun sebelum terpilihnya presiden yang baru lagi. Berarti tadi 30% peluangnya tuh 30% ya. Ya lumayan lah untuk baru 100 hari lah, untuk prediksi 100 hari. Kemudian menurut Mas Adi sendiri, sektor mana aja sih yang bisa menyerap dari 19 juta lapangan pekerjaan itu sendiri? Menurut saya ada beberapa ya. Kalau saya lihat teknologi sekarang masih banyak sektor-sektor yang berkaitan dengan teknologi terbarukan, bahkan menurut saya itu banyak peluang untuk bisa dibuka lapangan pekerjaan itu satu. Karena tidak mungkin kita nggak membutuhkan teknologi. Kedua, kalau bicara soal peluang juga, kayaknya sektor pangan juga ini akan besar kemungkinannya akan menyerap banyak aspirasi atau banyak lapangan pekerjaan. Ketiga, menurut saya pendidikan. Pendidikan itu sekarang banyak juga bermunculan seperti bimbel online dan lain sebagainya. Sepertinya itu akan memunculkan mentor-mentor online yang itu bisa menjadi peluang baru bagi guru-guru di sana, atau mungkin tentor-tentor yang masih baru dan punya penguasaan atau skill yang bagus nih di dalam salah satu mata pelajaran, mata kuliah, atau mungkin skill public speaking, atau mungkin skill apapun itu sepertinya akan banyak membuka peluang sih menurut saya di situ. Apalagi kalau kaitannya sama pendidikan yang istilahnya levelnya menuju ke perguruan tinggi. Menurut saya itu peluang yang cukup besar menurut saya. Apalagi dulu zaman saya itu kan tidak ada yang namanya bimbel online, apalagi susah itu. Zaman saya kan masih Facebook itu sudah sangat modern. Iya. Jadi kayak sekarang peluang untuk affiliate, peluang untuk AdSense dan sebagainya itu kayaknya menjadi hal yang digandrungi oleh teman-teman muda kita saat ini sih. Dan karena karena tadi Mas juga menyinggung soal teknologi ya, saya jadi penasaran pendapat Mas tentang AI. Apakah AI ini tuh akan ibaratnya menghalangi atau mengurangi peluang lapangan kerja ya? Ya, ini tinggal kita mau melihat dari sisi mana ya. Kalau dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya dulu ya. Banyak yang pengen tahu lah ya. Iya, negatifnya itu sebenarnya
katanya akan banyak pekerjaan yang digantikan oleh teknologi, robot, AI dan lain sebagainya. Tapi saya tuh selalu memandang beberapa hal itu kalau bisa positif dulu lah. Jadi ada beberapa pekerjaan yang menurut saya itu tidak bisa digantikan oleh AI. Menurut saya ya. Contoh misalnya humas. Humas tuh mungkin kita ya sekedar menyampaikan, kita mungkin sekedar menjaga citra dan lain sebagainya itu bisa pakai teknologi. Tapi humas itu harus punya sentuhan empati, perasaan, dan kita tidak boleh yang tidak tahu klien kita itu sedang melakukan hal apa sih atau sedang kondisinya seperti apa sih. Itu robot AI tidak mau tahu menahu soal itu. Jadi menurut saya ada beberapa memang pekerjaan yang bagi saya tidak akan tergantikan oleh AI dan justru kita yang harus menguasai AI. Justru itu. Menurut saya itu. Sehingga bagi saya ketika skill tantangan teknologi itu bisa kita kuasai, menurut saya kita akan lebih mudah untuk bisa beradaptasi dengan era teknologi sekarang dan mungkin di masa depan. Bicara masa depan tuh menurut saya nggak hanya 10, nggak usah jauh-jauh lah, 10 tahun ke depan lah, atau 5 tahun ke depan lah, gitu. Jangan ke Indonesia Emas dulu, Indonesia gelap aja belum selesai, belum terang gitu kan ya. Jangan Indonesia Emas dulu, yang penting yang dekat-dekat dulu misalnya gitu. Jadi paling tidak kita sudah bisa menjadi orang yang visioner gitu, ke depannya tuh kita harus apa, persiapan dari sekarang karena masa depan itu ya sekarang. Iya. Itu sih. Nah, dari tadi kan Mas Adit udah bahas-bahas tentang MBG juga nih. Nah, sebenarnya di sekitar wilayahku tuh sering banget nih ada tawaran atau beberapa TNI yang mengelola tentang program kerja tersebut. Nah, itu menurut Mas Adit sendiri gimana nih? MBG ya? Iya. MBG itu kayak apa ya, janji kampanye yang menurut saya yang membawa ke kemenangan Prabowo Gibran menurut saya, kalau boleh saya tarik ke belakang gitu ya saat masa kampanye. Karena memang tawaran-tawaran seperti itu persuasifnya dapat semuanya. Iya, memang manis banget. Manis banget ya. Mas Gabriel mungkin saya lihat juga pemilih 02 kayaknya ya. Ya. Iya, aja nggak apa-apa. Asal masyarakat Indonesia kan semua asal gratis, kayaknya suka gitu ya. Saya pun juga sama sebenarnya. Tapi kalau urusan MBG yang sekarang sedang berjalan, menurut saya ini mungkin aku paham sih apa yang ditanyakan sama Mbak Windy tadi. Mungkin yang dimaksud adalah militer nih yang menawarkan itu ya untuk mengelola itu ya. Yang jelas militer sekarang mulai masuk memang di beberapa program kerja Prabowo Gibran. Contohnya misal di pengelolaan makan bergizi gratis. Contohnya mungkin di dapur yang ada di Sleman deh. Itu kan juga beberapa TNI juga ikut mengelola di situ. Kayak seolah-olah sipil nggak bisa melakukan ini persepsi saya. Seolah-olah kayak sipil tidak bisa mengelola, tidak mampu melakukan itu, sehingga kayak Prabowo itu mengutus tim dari militer untuk bisa mengelola itu. Yang jelas kita takutnya, ya ini saya disclaimer dulu, saya bukan produk Orde Baru ya, tapi kabarnya dari beberapa pengamat memang kalau misalnya sampai terjadi di fungsi ABRI, di fungsi TNI, kok kita takutnya akan kembali lagi ke masa Orde Baru gitu, yang katanya ya lo enak zamanku toh ya, itu mungkin lagi gitu kan. Tapi yang jelas harusnya itu sipil juga saya rasa mampu mengelola itu, dan Prabowo Gibran menurut saya juga harus selektif dalam memilih siapa yang harus mengelola program-program kerjanya juga. Kalau soal harus pendekatan ke sipil, bagi saya yang harus mengelola itu juga sipil. Tapi kalau yang memang dikelola secara militer, pertahanan dan lain sebagainya, ya itu memang sudah menjadi ranahnya militer. Yeah. Jadi soal MBG yang tadi mungkin disampaikan Mbak Windy pertanyaannya, saya melihat di beberapa SD belum ada. Itu kalau boleh saya realisasikan programnya ya belum ada. Tapi secara militerisasi kok udah ada gitu. Jadi kayak berarti belum merata gitu ya? Belum merata gitu. Tapi kayaknya ada ambis nih dari teman-teman militer untuk bisa mengelola program itu sih kayak. Mungkin ini kali ya, daripada ngasih job desk lebih banyak ke TNI, mungkin itu bisa dibuka untuk mengisi 19 juta lapangan. Nah, mungkin itu bisa juga. Kan bisa lebih Gitu, lebih ya. realistis nggak sih daripada TNI yang mengerjakan semuanya. Ya itu, makanya kan kenapa saya tadi awal menarik dari kampanye, karena memang gaya kampanye pasangan nomor 2 ini kan seolah menghilangkan militerisasinya dari
Prabowo ini sendiri kan. Setelah 58% kemenangan, kok kayaknya mereka baru sadar kalau Prabowo itu dari TNI. Makanya kenapa seolah-olah TNI kayak disuruh ngurusin semuanya. Ya, Padahal karena sebenarnya- walaupun catering yang mengelola, maksudnya ada vendor nih, tapi pasti dari pusat sendiri, dari TNI yang pusat sendiri itu pasti mengutus bawahannya yang di wilayah itu untuk ngecek dulu nih gimana sih vendornya gitu. Jadi nggak murni, misalnya vendornya itu kayak udah mengelola itu ya, tapi pasti dari pusat tetap nyuruh bawahan militernya buat ngecek ke rumahnya bahkan. Iya, ya seharusnya Pak Prabowo itu juga tahu potensi Mbak Windy, dia punya catering misalnya, itu ya langsung pekerjakan. Mbak Windy nanti akan mencari teman-temannya untuk masak misalnya, packing itu kan juga bisa sebenarnya gitu. Prabowo Gibran itu gitu. Ya peluang-peluang kecil seperti itu seolah kayak menjadi hal yang apa ya, kayak terlewatkan gitu loh bagi saya. Jadi luput dalam perhatian. Iya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ya, karena Karakter Prabowo aja kita sudah bisa lihat kan, hidup dari latar belakang yang mewah, semuanya dilayani gitu kan, kayak mungkin kita bandingkan ke presiden kita yang sebelumnya yang ketujuh yang katanya sering belusukan gitu kan itu satu hal yang berketerbalikan gitu ya kan, itu menjadi hal yang ya harus dipelajari oleh Prabowo Gibran biar tidak terlalu jomplang gitu. Nah ini kan tadi nyerepet-nyerepet bahas soal TNI yang melibatkan diri dalam pengelolaan program makan bergizi gratis ya. Jadi ini jadi lebih kita nyerempet soal dui fungsi ABRI. Jadi kita balik lagi seperti masa Orde Baru dulu ya Mas Adit ya. Nah gimana sih respon partai politik dan masyarakat terhadap isu-isu terkait, jadi seperti Ini partai politik berarti ya yang merespon? nggak harus partai politik juga, bisa dari ormas juga boleh. Mungkin Mas Adit ada kenalan orang dari ormas dan ternyata mereka itu oh ya kita sih fine aja sama dui fungsi ABRI gitu, atau ya mereka yang bisa. jadi bagian 58% saya rasa fine aja. Ya, karena itu pastinya. itu kan dukungan untuk pasangan Pastinya. nomor 2. Apalagi kalau ditanya parpol yang mendukung lah. Sekarang kan dominasi parpol kan pasti sudah dari pemenang ya. Ya. Gerindra semua masuk, Golkar masuk, lalu Demokrat masuk, semuanya masuk. Sehingga bagi saya check and balance-nya akan kurang di situ. Jadi Kita kurang oposisi berarti ya. iya, kita kurang oposisi. Oposisi hanya banteng merah aja, dan menurut saya itu kayak ya belum terlalu kuat untuk melawan Garuda dan bawa pohon beringin dan lain sebagainya menurut saya. Jadi respon partai politik saya jelas pasti mendukung. Saya lihat respon dari ormas selama dia mendukung pun saya rasa akan mendukung. Kalau ormas yang mungkin tidak mendukung, mereka akan tidak mendukung pun bagi saya takut gitu, karena di lingkungan mereka mungkin dominasinya memang para pendukung 02 menurut saya gitu. Jadi ya plus minus lah, tergantung dari kondisi demografi di salah satu lokasinya, tergantung dari POV masyarakatnya menerimanya seperti apa, tergantung juga dari bagaimana kontur budaya dari masyarakat di situ. Kalau memang tidak pernah dimasuki oleh TNI, mereka mungkin kaget juga Dan akan menolak. Iya, dan mungkin akan menolak juga, bisa juga. Tapi bisa juga menerima karena mungkin mereka juga sudah menganggap TNI itu bagian dari Indonesia dan siap untuk mengayomi semuanya gitu. Bisa itu sih mungkin responnya. Tapi menurut Mas Adit nih, perlu nggak sih mereka tuh berpartisipasi dalam pengelolaan program-program? Ya perlu, tapi hanya mungkin sebatas di beberapa program aja ya. Mungkin sebagai contoh program pertahanan yang katanya kita punya food estate, nah itu mungkin kita fokuskan militer di situ. Kalau misalnya yang tadi saya sampaikan berkaitan atau mendekat kepada warga sipil, sebaiknya juga dikelola oleh warga sipil juga gitu. Jadi tidak bisa bukan tidak bisa, karena memang masyarakat sejauh ini kan juga tidak pernah disuguhkan dengan pendekatan ala militer seperti ini, bisa dibilang. Jadi teman-teman yang sipil bagi saya akan lebih tepat untuk mendekatkan diri kepada teman-teman yang sipil. Tadi kan Mas Adit juga sempat mention soal pertahanan nih. Kemarin juga kan ada ini peningkatan
anggaran pertahanan, dan baru banget kemarin itu juga kan Pak Prabowo memberikan raise gitu, naik gaji untuk jaksa di Indonesia. Nah itu tuh menurut Mas Adit nih, itu tuh penting atau enggak sih sebenarnya? Karena begini loh, kita kan banyak banget ya ada kasus-kasus jaksa yang disuap gitu atau hakim yang disuap gitu untuk banyak. ya kayak gitu-gitu kan banyak ya Mas Gabriel ya. Apalagi terus sekarang kemarin jaksa gajinya dinaikin gitu loh, sementara di sektor-sektor lain tadi di awal kita bahas soal lapangan pekerjaan 19 juta itu yang justru malah banyak banget kabar-kabar layoff dan PHK, lalu itu tuh kayak sangat berseberangan nggak sih Mas Apalagi Adit? ada isu efisiensi kok malah Ya, ditambah anggarannya, seperti itu. kabinetnya makin gendut misalnya kayak Ya. gitu ya. Ya satir aja nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ini pertanyaannya sebenarnya gampang dijawabnya. Kalau jaksa dinaikkan gajinya berarti dia harus komitmen, dia nggak boleh nerima suap. Gitu. Kalau tujuannya untuk itu saya setuju. Tapi kalau tujuannya hanya untuk, katakanlah mohon maaf nih, dari keluarga mereka ternyata punya kasus, jaksa ini udah dikasih gaji gede gitu, harusnya menyelamatkan keluarga saya. Itu yang baru saya tidak setuju. Tapi kalau secara fungsi tetap dilakukan baik oleh jaksa dengan gaji yang mungkin juga cukup tinggi dan mereka juga bisa menolak suap, saya mendukung penuh untuk itu. Nah, berarti untuk mengontrol, untuk mengawasi jaksa ini bisa menerima suap atau enggak, ini perlu adanya keterlibatan TNI enggak ya? Ya, saya rasa perlu dan tidak perlunya bisa sih. Kemarin juga ada isu katanya kejaksaan akan dijaga oleh polisi dan TNI juga gitu kan. Ya itu satu hal yang plus minus juga gitu, seolah kayak istimewa sekali gitu instansi ini. Tapi memang ya memang harus dijaga dalam tanda kutip secara objektif. Jaksa itu wajib gitu ya, apalagi hakim ya. Itu juga wajib karena mereka kan juga yang memutus perkara, mereka juga yang menuntut dari adanya sebuah perkara. Bagi saya itu bisalah ada cawe-cawe dari TNI itu juga bisa. Oke, kemudian kalau menurut Mas Adit sendiri nih, apa dampak? Kalau menurut saya bersama nggak boleh. Enggak boleh, Oh, iya. kan sendirian ini Oh, iya. datangnya. Mau berapa Gimana banyak sih? Adit yang kamu ajak? Iya. Jadi tolongin dia gitu. Boleh. Iya. Terus menurut Mas Adit, apa dampak revisi dari UU ini terhadap posisi Indonesia dalam diplomasi global? Secara perkembangan saya tidak mengikuti secara gamblang ini revisi UU TNI seperti apa, karena memang soalnya kayak tidak boleh dibuka secara publik gitu. Jadi ya saya belum bisa mengomentari itu karena saya belum tahu nih revisi UU TNI akan seperti apa sebetulnya. Dan dampaknya apa untuk kita para pengamat kayak belum banyak mengomentari soal itu ya, karena itu revisi UU TNI kayak belum gamblang ini yang mau direvisi itu apanya gitu. Apakah programnya TNI ke sipil, program TNI ke program pemerintah, atau TNI kemana gitu kan kita juga belum tahu. Saya tanya ke Mas Gabriel boleh nggak? Boleh. Mas Gabriel kemarin milih siapa? Apakah harus dijawab? Kayaknya iya gitu. Sekarang Mas Gabriel cocok Kan nggak? lu berjurdil ya. Iya, nggak apa-apa lah. Kan rahasia, nggak boleh kayak Ya udah Mas kalau kayak Adit. gitu. Kalau Mas Gabriel sendiri cocok nggak dengan program-program Prabowo yang dijanjikan saat kampanye? Kalau saya sendiri sih sebenarnya tuh ya seperti yang tadi Mas Adit bilang ya, kebanyakan tuh terlalu manis memang, Oh iya. terlalu manis, dan menurut saya tuh juga beberapa tuh bisa diselenggarakan, tapi itu memang ya kayaknya tuh agak kayak agak dilebih-lebihkan kalau menurut saya pribadi. Seperti yang 19 juta ini tuh menurut saya tuh Terlalu hiperbola gitu ya? terlalu hiperbola kalau menurut saya ini. Sebenarnya memang bisa sebenarnya aja sih. bisa dia membuka Cuma lapangan pekerjaan itu Ya. sebenarnya bisa. Dan bisa aja. Bismillah dulu tapi. Ya itu sekarang itu dari POV kita berdua ya, yang secara hasil pun sama sebetulnya. Mereka pesimis iya, tapi juga ada satu sisi mereka tuh optimis gitu ya. Program-program dari pemerintah tuh sebenarnya kita juga harus dukung gitu. Tapi kita mendukung pun juga program yang sebenarnya masuk akal dalam tanda kutip ya. Jangan sampai hal-hal yang merusak alam, yang mungkin tempat pariwisata yang katanya surga dunia itu menjadi Rusak. kerusakan. Iya. Itu juga tidak boleh terjadi hal yang seperti itu. Iya. Dan kita tidak
tidak boleh yang sampai mendukung hal yang seperti itu gitu. Jadi pasti dukung, saya pun juga mendukung program pemerintah, tapi kan harus ada juga yang mengkritisi buat check and balance-nya biar tetap seimbang. Yakin Mas mendukung? Ya nggak tahu. Oh ya Mas, saya mau balik lagi kita balik lagi ya bahas topik yang sebelumnya ya. Kita bahas yang makanan bergizi gratis ini. Kalau menurut saya pribadi, itu tuh terlibatannya TNI ini tuh menurut saya itu ini caranya dari Pak Prabowo untuk mengawasi, kalau menurutku tuh. Mengawasi jalannya tuh biar dia tuh ya sesuai dengan sesuai dengan Perintah gitu, koridor. Enggak, lebih kayak tepatnya tuh sesuai dengan kemauannya mereka gitu loh, sesuai dengan SOP-nya mereka gitu loh. Karena takutnya kalau misalnya kita lepas ke sipil, karena takutnya kalau kita lepas sepenuhnya ke sipil itu takutnya SOP itu tidak dilakukan. Karena kan ya berita keracunan makanan ini aja kan banyak gitu loh, banyak anak-anak yang keracunan makanan katanya tuh gara-gara makan yang makanan bergizi gratis ini. Kalau menurut Mas Adit itu tuh efektif gak? Itu tuh pengawasan dari TNI-nya gitu? Atau memang menurut Mas Adit itu nggak guna sama sekali? Sama aja menurut saya. Mau TNI, mau sipil, menurut saya semuanya bisa melakukan hal yang sama menurut saya. Hanya yang membedakan mungkin TNI kan berseragam, kalau sipil kan tidak. Menurut saya hanya itu aja. Yang jelas semua program pemerintahan Prabowo Gibran saat ini tuh kalau misalnya memang mau diselaraskan semuanya akan diawasi oleh militer, jangan sampai. Itu satu. Yang tadi saya juga bilang dan saya highlight, kalau misalnya memang harus ada pendekatan ke sipil, menurut saya jangan dengan menggunakan militer. Itu aja sih. Tapi kalau mau mengawasi programnya, nggak apa-apa. Memastikan program itu jalan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai harus mengelola, sampai harus kalau mengelola pun saya sebenarnya kurang setuju dengan situ. Sama halnya dengan saya gitu. Jadi ya benar-benar yang harus adil seadil ini aja gitu. Nah Mas Adit, dari obrolan yang udah panjang lebar muter-muter ini, ada nggak sih pesan dan kesan untuk pemerintahan yang saat ini? Tepati janjimu, jangan kecewakan kami, dan kita berjuang sama-sama. Cakep. Itu kayak pesan buat dia bisa nggak sih? Ya, buat Prabowo Gibran aja. Ya, buat Mas Gibran boleh, buat Mas Gibran pesan, buat Mas Gibran. Ya boleh. Jangan terlalu banyak pakai AI Mas Gibran. Coba diusahakan dulu yang sebisanya Mas Gibran. Itu aja sih. Oh, banyak belajar juga. Ya, tepuk tangan untuk Mas Adit. Oke guys, sekian untuk podcast amatir pada sesi perdana kami. Terima kasih banyak untuk Mas Adit sudah bersedia hadir di sini bersama kami sore ini dan mau ditanya-tanyain ngalor ngidul ya soal program kerja Pak Prabowo Subianto untuk 100 hari plus kerjanya. Nah, jika kalian mau lihat sesi-sesi kita selanjutnya dengan narasumber yang lebih menarik, jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan jika kalian punya pendapat atau opini tentang apa yang kami bahas sebelumnya, kalian bisa taruh di komentar dan tentunya nanti akan kami baca. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.